Tuhan kalau pagi hari ini kita masih bisa beribadah kembali di tempat ini. Saya percaya Tuhan ada bersama dengan kita dan Dia akan memberkati kita semua. Baik kita yang ada di sini maupun jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah secara online di tempat masing-masing. Mari kita akan mulai ibadah kita pagi hari ini. Nanti saya minta Bapak Pendeta Pratama Yosef Solihin untuk membuka dalam doa. Jemaat yang dikasih Tuhan, mari kita bangkit berdiri, kita akan berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Pagi ini kami sungguh mengucap syukur kepadamu Tuhan, atas kasih dan kemurahan yang berlaku buat kami Tuhan. Kalau kami boleh kembali berkumpul di hadapan-Mu Tuhan, untuk beribadah kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebelum kami melakukan ibadah ini Tuhan, sucikan hati dan pikiran kami Tuhan, agar hanya kuasa Roh Kudus-Mu saja Tuhan, yang menguasainya Tuhan dan melayakkan kami untuk segala yang kami lakukan Tuhan. Baik memuji Engkau Tuhan, mendengarkan firman-Mu Tuhan, maupun kami memberikan persembahan Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat hamba-hamba-Mu yang telah Engkau utus, baik hamba-Mu yang akan membawakan firman, yaitu Pak Tony, maupun hamba-Mu yang sudah Engkau pilih untuk jadi WL, untuk musik dan lain sebagainya Tuhan. Pakai kami menjadi alat yang indah di hadapan-Mu Tuhan. Bungkus kami dengan kuat kuasa darah-Mu Tuhan. Dan akhirnya Tuhan kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu Tuhan. Di awal, pertengahan sampai akhirnya Tuhan, biarlah kuasa Roh Kudus-Mu saja Tuhan. Kuasa kasih-Mu saja Tuhan. Dan kuasa kemenangan-Mu saja Tuhan yang berkuasa di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Bulan Desember adalah bulan yang penuh ucapan syukur. Amin. Karena sepanjang tahun ini kita bisa lalui, kita bisa jalani bersama dengan Tuhan. Mari sebagai ucapan syukur kita mau naikkan puji-pujian kita yang terbaik buat Tuhan kita. Haleluya. 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 Kami datang membawa pujian kami Tuhan, hanya untuk menyembah-Mu. Gloria, segala kemuliaan, segala keagungan hanya bagi Tuhan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan suara kemenangan. Gloria, Gloria, Gloria. Besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria. Besar Tuhan, ditinggikan, puji Dia. Gloria. Amin. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan suara kemenangan. Kami datang bawa pujian. Mari saya undang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Tuhan, satukan suara dan nyanyikan suara kemenangan. Katakan Gloria, Gloria, Gloria. Besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria. Besar Tuhan, ditinggikan, puji Dia. Gloria, Gloria.
besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan puji-Nya. Gloria, 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 besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan puji-Nya. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan puji-Nya. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan puji-Nya. Gloria. Haleluya. Yesus kita Tuhan yang luar biasa. Amin. Dia rela datang ke dunia untuk menyelamatkan kita. Dia lahir untuk kami. Haleluya. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia Yesus Tuhan kami. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Yaitu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Dia lahir untuk kami. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Yaitu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Yaitu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Yaitu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus juru selamat dunia. Amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan kita sudah memberikan begitu banyak buat kita.
Karena itu biarlah hidup kita boleh menjadi penyembahan untuk Dia, sebagai ucapan syukur kita atas Dia. Mari kita naikkan pujian ini, masuk hadirat-Mu Tuhan. Haleluya. Kami datang padamu Tuhan. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak keagungan Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kedamaian. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku nampak keagungan Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah. Yesus, ku sembah Kau. Mari kita berbangkit berdiri sama-sama. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, ku sembah Kau. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah. Yesus, ku sembah Kau. Yesus,
ku sembah dan sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Haleluya. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Katakan sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, sembah dan Saya serahkan pada Bapak Gembala. sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, Sang Haleluya. Tiba saatnya Tuhan, kami akan melakukan acara penyerahan anak. Di mana pagi hari ini, satu keluarga akan menyerahkan anaknya untuk-Mu Tuhan. Mohon pada pagi hari ini, kuatkan dan urapi kami semua, khususnya anak yang akan diserahkan di kekuatan yang sempurna. Keluarganya, ayah dan ibunya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, pada pagi hari ini, keluarga Yohanes dan Maria Sisilia akan menyerahkan anaknya, Darren Wijaya. Gereja Betel Indonesia tidak mengenal baptisan anak. Yang ada penyerahan anak. Sejak umur 8 hari sampai 40 hari. Itu tidak mutlak, tergantung kondisi anak dan tua. Firman Tuhan pada pagi hari ini
yang terambil dari 1 Samuel 27 dan 28. 1 Samuel 1, 27 dan 28. Untuk mendapat anak inilah aku berdoa, dan Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang kuminta daripadanya. Dan saya percaya Saudara Yohanes dan Ibu Maria Sisilia pasti berdoa buat anak. Saat-saat proses kelahiran pun pasti berdoa, karena melalui sisir ya. Tapi puji Tuhan, anaknya boleh lahir dengan selamat. Dan tentu bagi orang tua, untuk mendapat inilah kalian pasti berdoa. Dan pagi hari ini, seperti halnya yang biasa tiap kali punya anak ini, ada ucapan atau firman yang terdapat dalam Injil Lukas pasal 18 ayat 15a, dikatakan begini. Maka datanglah orang-orang membawa anak-anaknya yang kecil kepada Yesus supaya ia menjamah. Supaya menjamah. Kalau dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini dibilang begini. Ada orang-orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah dan mendoakan dan memberkati. Pasti pada pagi hari ini kerinduan daripada saudara berdua menyerahkan anak yang bernama Darren Wijaya ini kepada Yesus supaya ia menjamah, supaya ia memberkati. Haleluya. Karena itulah pagi hari ini kita semua sidang Tuhan akan sama-sama berdoa agar Darren Wijaya ini diberkati Tuhan. Juga Tuhan Yesus sendiri yang menjamah. Oleh karena itulah kita akan sama-sama berdiri karena kedua orang tuanya ini menyerahkan anak ini kepada Tuhan. Kita nyanyikan seperti biasa lagu Aku Berserah, Kami Berserah. Ku Inilah kerinduan kita, khususnya orang tua, menyerahkan anak ini kepadanya. Sebab rindu supaya Yesus sendiri yang menjamah, Yesus sendiri yang memberkati, dan Yesus sendiri mengaturnya. Sebab sebagai orang tua tentu terbatas. Tetapi pagi hari ini, saudara Yohanes dan saudari Maria Sisilia berserah sepenuhnya agar Tuhan sendiri yang menjamah dan memberkati. Sekali lagi kita nyanyikan lagu ini.
Sekali lagi, dan saya undang hamba-hamba Tuhan, pejabat gereja berdiri di belakangnya. Inilah Tuhan, kerinduan kami pagi hari ini. Kami khususnya Bapak dan Ibu daripada Darren ini menyerahkan ke hadapan-Mu. Sebab mereka tidak mampu untuk mengurus, tidak mampu untuk mendidik. Karena itulah pagi hari ini kami mohon kuasa-Mu Kau nyatakan. Memberikan hikmat akal budi yang luar biasa kepada Yohanes dan Cecilia. Mereka butuh campur tangan-Mu dalam hidupnya. Mereka memerlukan campur tangan-Mu Tuhan. Sehingga di dalam mendidik ini, Engkau sendiri yang menuntunnya. Kami percaya Tuhan pagi hari ini Kau ada tengah-tengah kami. Sebab kami ada di rumah-Mu ini Tuhan. Dan kami sangat percaya Kau hadir ada di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan Darren dalam tangan-Mu Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Roh Kudus, curahkan berkat-Mu atas anak ini. Oh Tuhan, nyerahkan padamu. Kepada kedua orang tuanya kami serahkan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, jamah mereka. Bungkus tutup mereka dengan kuasa-Mu dan memberkati mereka dengan cara-Mu yang ajaib. Segala pujiannya bagi-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami ucap syukur pagi hari ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Yang percaya katakan sama-sama. Silakan duduk. Nah. Kami serahkan kepada Pak Yanto. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Nya. Maha besar Bapa kami di dalam surga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, pada pagi hari ini sebentar firman Tuhan akan disampaikan oleh hamba-Nya. Tuhan memberikan urapan khusus ketika firman Tuhan diberitakan, ada kuasa kasih-Mu yang melimpah kami semua. Tuhan berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan. Kini nama Tuhan yang dipermuliakan, pakai bibir lidahnya Tuhan. Bapa Nehemia Tony Saputra, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Selamat pagi, shalom. Firman Tuhan sebentar akan disampaikan oleh hamba-Nya, Bapak Pendeta Madya Nehemia Tony Saputra.
Beliau adalah Ketua Perwil 1 Badan Pengurus Daerah BPD Jawa Barat Gereja Betel Indonesia. Dan saat ini beliau adalah pelayanan di Gereja Betel Indonesia Jalan Pasir Koja Bandung. Mari waktu dan tempat. Shalom, selamat pagi. Ya, saya sangat bersyukur sekali hari ini saya bisa ada di tempat ini. Itu semua karena anugerah Tuhan. Saya seringkali punya kerinduan ya untuk kapan ya saya bisa membagikan atau belajar bersama-sama firman Tuhan di Ketua 2 BPD Jabar GBI. Dan hari ini adalah hari yang terindah buat saya. Terima kasih Pak John untuk kesempatannya. Pak John adalah Ketua 2 BPD Jabar, di mana saya secara langsung ya adalah rekan kerjanya. Jadi Pak John itu membawahi 4 perwil 1, 2, 3, dan 4. Sekali lagi terima kasih Pak John untuk kesempatannya. Saya sangat bersukacita dan tidak pernah terbayangkan oleh saya bisa bicara di tempat ini. Itu semua karena anugerah Tuhan. Baik, tema yang diberikan kepada saya adalah terambil dari Mazmur 79 ayat 13. Dan saya memberikan satu tema yaitu kekuatan bersyukur, Bapak. Ya. Nah, kita melihat begitu gampangnya bersyukur. Tapi kalau kita membaca dari satu kitab ini di salah satu surat ini di Mazmur 79 mulai ayat 1 sampai 13 tidak gampang untuk mengucap syukur. Ya. Oleh sebab itu saya sengaja ingin membacakan bagian firman Tuhan ini. Ya, Mazmur 79 mulai ayat 1 sampai 13 saya akan bacakan bagi Bapak Ibu. Mazmur 79 ayat 1 dikatakan begini, Mazmur Asaf, lihat Bapak Ibu, tolong disimak, satu persatu. Ya. Mazmur Asaf, ya Allah bangsa-bangsa lain telah masuk ke dalam tanah milikmu. Menajiskan bait kudusmu, membuat Yerusalem menjadi timbunan puing. Ya. Ini ada satu peristiwa yang sangat tidak mengenakan katanya. 2, katakan mereka memberikan mayat hamba-hambamu sebagai makanan kepada burung-burung di udara, daging orang-orang yang kau kasih kepada binatang-binatang liar di bumi. Betapa kejamnya ini Bapak Ibu. Untuk hamba-hamba Tuhan. 3, mereka menumpahkan darah orang-orang itu seperti air sekeliling Yerusalem dan tidak ada yang menguburkan. Kami menjadi celah bagi tetangga-tetangga kami, menjadi olok-olok dan cemooh bagi orang-orang sekeliling kami. Ayat 5, berapa lama lagi ya Tuhan? Aku sudah tidak kuat mungkin. Aku sudah tidak mampu melihat semua yang di atas yang tadi kita baca. Ya. Berapa lama lagi ya Tuhan Engkau murka terus menerus dan cemburumu berkobar-kobar seperti api. Ini kerinduan seorang manusia yang terbuka dikatakan, tumpahkanlah amarahmu ke atas bangsa-bangsa yang tidak mengenal Engkau, ke atas kerajaan-kerajaan yang tidak menyerukan namamu. Kenapa? Sebab mereka telah memakan habis Yakub dan tempat kediamannya mereka hancurkan. 8, janganlah memperhitungkan kepada kami kesalahan nenek moyang kami. Ini kerinduannya. Kiranya rahmat-Mu segera menyongsong kami sebab sudah sangat lemah kami. Tolonglah kami ya Allah, penyelamat kami demi kemuliaan nama-Mu. Lepaskanlah kami dan ampunilah dosa kami oleh karena nama-Mu. 10, mengapa bangsa-bangsa lain boleh berkata di mana Allah mereka? Biarlah di hadapan kami bangsa-bangsa lain mengetahui pembalasan atas darah yang tertumpah dari hamba-hamba-Mu. Biarlah sampai ke hadapan-Mu keluhan orang tahanan sesuai dengan kebesaran lengan-Mu. Biarlah hidup orang-orang yang ditentukan untuk mati. Dan balikkanlah ke atas pangkuan tetangga kami 7 kali lipat celak yang telah didatangkan kepada kami ya Tuhan. Tapi di akhirnya adalah ayat 13. Maka kami ini katanya. Umat-Mu dan kawanan domba gembalaanmu akan bersyukur kepadamu. Walaupun aku melihat tadi di atas.
Aku akan bersyukur kepadamu untuk selama-lamanya dan akan memberitakan puji-pujian untukmu turun-temurun. Next. Mazmur 79 ayat 13 ini sangat-sangat luar biasa. Bisa disampaikan ketika menghadapi masalah, menghadapi pergumulan. Dan itu nyata di depan mata. Saya ingin ulang katakan, maka kami umatmu dan kawanan domba gemelaanmu akan bersyukur kepadamu untuk selama-lamanya. Dan akan beritakan puji-pujian untukmu turun-temurun. Next. Bapak Ibu sidang perkabungan yang dikasih Tuhan, kehidupan itu ditentukan oleh 10% apa yang terjadi pada kita. Ya. Kehidupan itu ditentukan oleh 10% apa yang terjadi pada kita. Tetapi 90% bagaimana respon kita terhadap hal tersebut. Asap ini dia melihat, tapi di akhirnya dia katakan, aku bersyukur kepadamu Tuhan. Itulah respon. 99% kasus kegagalan terjadi kepada siapa? Pada orang yang terbiasa membuat alasan. Tapi asap ini dia tidak membuat alasan. Aku tetap bersyukur kepadamu Tuhan. Amin. Itulah rasa bersyukur. Kekuatan bersyukur harus ada dalam kehidupan kita. Bapak Ibu dikasih Tuhan. Ya. Respon saudara dan saya terhadap tantangan dan penderitaan yang membuat Anda, saudara dan saya itu menjadi besar. Bukan soal benar atau soal salah, tetapi soal respon. Next. Bisa ya? Next. Ya. Bapak Ibu ini kasih Tuhan, bukan soal benar atau salah, tetapi soal respon kita. Kita sudah menghadapi 3 tahun pandemi Bapak Ibu. Dan kalau dihitung selama 3 tahun mungkin ya hanya 60 hari yang kita bisa lakukan di tahun 2022 ini. Tapi bagaimana respon kita? Apakah kita akan berdiam? Apakah kita akan murung? Tidak. Ya. Apakah kita akan menyalahkan COVID ini? Tidak. Next. Kehidupan yang penuh syukur adalah alasan bagi kita untuk dapat tetap bertahan pada masa-masa yang sulit. Kita perlu terus melatih dan mengasahnya sehingga menjadi satu kebiasaan baik yang kita lakukan dalam keadaan apapun. Apa untungnya kita menggerutu? Apa untungnya kita merenung saja? Betul? Betul apa betul? Ya kan? Lebih baik kita bertindak, kita mengatasi masalah yang ada. Dan yang paling gampang kita lakukan adalah bersyukur kepada Tuhan. Ya, mungkin mudah bagi kita untuk mengucap syukur ketika keadaan sedang baik-baik saja. Tetapi alangkah sulitnya untuk melakukan itu ketika kita tengah berada dalam kesesakan. Tapi kalau kita anak-anak Tuhan, kita harus melakukan dan mampu melakukan untuk dalam kondisi yang kedua-duanya. Amin. Untuk apa Tuhan tempatkan kita Bapak Ibu? Bapak Ibu dikasih Tuhan, ketika Yesus di kayu salib dia katakan, selesai. Dia tidak menggerutu. Dia tidak menyumpahi Bapaknya. Dia tidak menyumpahi Allahnya, tapi dia katakan selesai. Aku sudah menyelesaikan semuanya. Mungkin dia kesakitan Yesus. Tapi dia selesai, dia bersyukur karena dia menyelesaikan tugasnya selama 3,5 tahun dia ada di bumi. Amin. Dan itulah yang menyelamatkan saudara dan saya. Nah oleh sebab itu disayangkan ada banyak orang yang lupa. Lupa apa? Mengucap syukur ketika sedang dalam keadaan baik. Mereka lupa karena terlena dalam segala kenyamanan atau kenikmatan hidup. Tapi ketika dia menghadapi pergumulan, dia hanya bisa menggeruti, dia bisa hanya mengomel, dia bisa hanya apa saudara? Mungkin mengata-ngatai Tuhan. Sebuah ucapan syukur sesungguhnya merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan kekristenan. Bukan cuma untuk menunjukkan kita sebagai pribadi yang menghargai segala yang sudah diberikan Tuhan dalam hidup ini. Tetapi juga karena ada kuasa. Katakan kuasa. Ada kuasa di balik sebuah ucapan syukur. Oleh sebab itu saat kita bersyukur kita sebenarnya sedang apa? Next. Saat bersyukur kita sebenarnya sedang mengakui kedaulatan Tuhan. Ya. Kita bersyukur itu sedang mengakui kedaulatan Tuhan. Mazmur 79 ayat 5 tadi yang kita sudah baca dikatakan berapa lama lagi ya Tuhan Engkau murka terus menerus dan cemburumu berkobar-kobar seperti api.
Dia mengakui bahwa semua datang dari Tuhan dan Tuhan berdaulat atas semuanya. Amin. Jadi ketika kita bersyukur sebenarnya kita sedang mengakui kedaulatan Tuhan. Tuhan, hari ini aku mengalami pergumulan, tapi aku tetap percaya. Engkau berdaulat Tuhan. Kalau engkau menyelesaikan hari ini, engkau sanggup selesaikan. Tapi kalau engkau tidak selesaikan hari ini, aku tahu ada yang tetap baik yang kau akan berikan dalam kehidupanku. Amin. Next. Menerima semua keadaan dalam segala sesuatu yang sudah terjadi atas izin Tuhan untuk kita. Jadi mengakui kedaulatan Tuhan adalah menerima semua keadaan dalam segala sesuatu yang sudah terjadi atas seizin Tuhan kita. Jadi kita mengakui tidak ada sesuatu pun yang berada di luar kuasa Tuhan. Amin, saudara. Jadi kita mengakui kedaulatan Tuhan. Dengan apa? Dengan rasa syukur. Bersyukur artinya apa? Bersyukur artinya mengakui kedaulatan Tuhan pada kehidupan kita dan mengubah cara kita memaknai tantangan hidup kita ini. Sekali lagi saya tidak pernah terbayangkan Bapak Ibu bisa berdiri di tempat ini. Yang saya tahu Pak Ibu Susi berapa tahun yang lalu pernah pesan ke saya nasi liwet. Begitu aja ya Bu Susi ya. Saya tidak pernah terbayangkan bagaimana saya menjadi seorang pendeta. Bahkan saya menjadi seorang ketua perwil. Dan saya masih pendeta madya, masih pendeta muda kalau sebelum tahun 2022 ini. Tapi itulah kedaulatan Tuhan. Amin. Bagian kita adalah mengakui kedaulatan Tuhan. Tuhan, hari ini aku mengalami pergumulan masalah, tapi aku percaya Tuhan. Bagi Tuhan terlalu mudah untuk menyelesaikannya. Tapi bagi bagianku adalah bagaimana kita mengakui kedaulatan Tuhan itu. Mengakui kedaulatan Tuhan adalah sepenuhnya hidup kita. Kita mengakui sepenuhnya hidup kita berada di dalam tangan Tuhan. Dan ia jugalah yang mengendalikan seluruh hidup kita yang kita jalani di dunia ini. Dietrich Bonhoeffer, seorang pendeta dan teolog Jerman yang dibunuh di kamp konsentrasi Nazi karena melawan Hitler pernah berkata begini, hanya oleh rasa syukur saja kehidupan ini menjadi kaya. Hanya oleh ucapan syukur saja hidup ini menjadi kaya. Betul saudara. Saudara kalau saudara menggerutu saudara mengomel saudara tidak akan melihat kedaulatan Tuhan yang akan terjadi, betul? Mungkin bahkan saudara akan stres. Dan setelah stres, apa yang terjadi setelah stres? Mungkin terjadi stroke, saudara. Betul? Tapi ketika kita mengucap syukur, Tuhan terima kasih. Aku percaya besok Tuhan aku akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan di dalam kehidupanku. Amin. Yang kedua Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ciri bersyukur adalah ciri kehidupan orang beriman. Mazmur 79 ayat 11 katakan, biarlah sampai ke hadapanmu keluhan orang tahanan sesuai dengan kebesaran lenganmu. Biarkanlah hidup orang-orang yang ditentukan untuk mati dibunuh. Jadi ini pandangan ciri kehidupan orang beriman. Dikatakan biarlah sampai ke hadapanmu keluhan orang. Dia percaya bahwa ini akan selesai. Asap percaya ini akan selesai. Karena dia punya Tuhan yang sangat luar biasa. Amin. Sudah. Jadi rasa bersyukur sebetulnya adalah cara kehidupan orang beriman. Kita menyerahkan itu kepada Tuhan. Tuhan, aku percaya Tuhan. Segala sesuatu kau izinkan untuk mendatangkan kebaikan bagi aku. Amin. Roma 8:28 saudara. Jadi lihat jadi bersyukur itu adalah ciri kehidupan orang beriman. Kenapa? Next, saat kita bersyukur, kita sedang mengatasi persoalan kekhawatiran kita. Tuhan terima kasih, besok aku harus membereskan SPP anakku Tuhan. Hari ini belum ada Tuhan, tapi aku akan melihat. Besok engkau akan selesaikan SPP anakku. Engkau akan selesaikan uang pakal anakku. Hari ini Tuhan, anakku sakit, tapi aku percaya engkau adalah Allah penyembuh. Oleh birul-Mu segala sakit penyakit disembuhkan. Amin. Itu tanda
Tanda orang beriman bersyukur kepada Tuhan. Tuhan, aku bersyukur Tuhan. Hari ini anakku sakit, tapi besok aku percaya anakku akan sehat. Bukan karena obat, tapi karena Engkau mau menyembuhkan anakku. Amin, saudara. Jadi saat kita bersyukur, kita sedang mengatasi persoalan kekhawatiran kita. Khawatir akan lenyap ketika kita membawa setiap pergumulan dan kebutuhan kita dalam doa yang dilandasi syukur kepada Tuhan. Rasa syukur kita juga menjadi satu ungkapan iman bahwa Dia sanggup memelihara. Saudara bersyukur, PHK di mana-mana, saudara ya. Kita tidak tahu. Bahkan Pak Jokowi katakan 2023 adalah tahun yang gelap. Tahun yang poek, saudara. Ya, saudara. Bukan hanya Pak Jokowi, juga ditegaskan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani. Saudara. Tuhan, aku percaya Kau tidak pernah berubah Tuhan, dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya Tuhan. Bahkan Kau berkata, akulah terang dunia. Amin, saudara. Saudara, kita bersyukur setiap Natal kita diingatkan dengan pohon Natal yang senantiasa bersinar, saudara. Ya. Karena kita punya Yesus adalah terang dunia. Dan Yesus bukan hanya terang dunia, saudara, tapi Dia katakan kamu adalah terang dunia. Amin, saudara. Jadi saya percaya 2023 orang bisa ngomong, semua bisa bicara, tahun yang gelap. Tapi bersama Yesus kita akan mengalami jalan yang terbuka lebar. Amin, saudara. Terang Tuhan akan menyertai kehidupan kita. Ada 12 hari ke depan, 13 hari ke depan Bapak Ibu. Ucapan syukur kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih. 11 bulan 18 hari Engkau menyertai kehidupanku di tahun 2022 Tuhan. Dan aku percaya Tuhan, 2023 adalah tahun keberkatan Tuhan, tahun penyertaan Tuhan, tahun pelindungan Tuhan, tahun berkat yang berkelimpahan. Amin. Akibat berikutnya yang terjadi ketika kita bersyukur, yang kita dapatkan saat berdoa dengan syukur adalah apa? Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu akan memenuhi dan memelihara kehidupan kita. Betul. Filipi 4 ayat 6 dan 7 saya akan bacakan saja. Janganlah katanya. Hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Maka apa yang terjadi? Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu sedang yang dikasihi Tuhan, Chuck Swindoll, seorang pendeta yang cukup dikenal di Amerika, berkata bahwa mengucap syukur adalah sebuah keputusan yang harus diambil seseorang dan keputusan ini membutuhkan usaha. Asap ini harus berusaha. Asap harus berusaha mengatakan apa? Dia harus berusaha mengatakan, maka kami ini, umatmu dan kawanan gembalaanmu akan bersyukur kepadamu untuk selama-lamanya dan akan memberitakan puji-pujianmu untukmu turun-temurun. Perlu usaha Bapak Ibu. Jadi ucapan syukur itu perlu usaha untuk apa? Menggerakkan roh, jiwa, tubuh kita, bahkan pikiran kita. Sehingga timbul iman ini. Next. Yang ketiga, bersyukur itu adalah pilihan, bukan perasaan. Amin. Jadi bersyukur itu atau mengucap syukur itu adalah pilihan, bukan perasaan. Mazmur 79 ayat 13 katakan, maka kami katanya ya, kami ini umatmu dan kawanan gembalaanmu akan bersyukur kepadamu untuk selama-lamanya. Ini adalah pilihan, bukan perasaan. Ya. Dan akan memberitakan puji-pujian untukmu turun-temurun. Bagaimana mungkin bisa memuji Tuhan dalam kondisi yang tadi kita sudah baca. Tapi ini adalah pilihan. Tuhan terima kasih. COVID sedang melanda Tuhan.
Tapi terang Tuhan harus hidup di dalam kehidupanku. Amin. Saya bersyukur Pak John 3 tahun COVID melanda. Dan saya di Bandung tetap mengerjakan vaksin COVID-19 di mana-mana. Ya. Dan saya bersyukur, amit-amit gitu Pak John, sampai hari ini saya belum pernah kena COVID-19. Padahal saya bertemu dengan orang-orang yang sedang divaksin. 100, 200, 300, 500, 1000. Saya ketemu dengan orang-orang yang mau divaksin. Ya. Saya bersyukur. Tuhan terima kasih. Hari ini aku bersyukur akan datang ke Kesdam. Aku akan datang ke kelurahan ini. Aku akan datang ke tempat ini Tuhan. Bersyukur karena Tuhan memberikan kesempatan untuk gereja menjadi terang. Saya bersyukur di Polsek Astana Anyar, Pak John dikatakan saya ini Menteri Kesehatan katanya Pak John. Ya. Saya belajar mengucap syukur Tuhan, terima kasih untuk kesempatan aku menjadi berkat di kota Bandung. Aku menjadi berkat di lingkungan. Bukan kuatku, bukan gagahku, tapi semua karena anugerah Tuhan. Dan aku mau tetap bersyukur kepada Engkau Tuhan. Karena kejadianku kata Daud, kejadianku ini luar biasa. Kenapa saudara? Ya, Daud mengalami itu saudara. Kenapa? Daud itu pemuji, Daud itu penyembah. Oleh sebab itu mari kita belajar untuk bersyukur. Supaya kita belajar untuk menyembah kepada Tuhan, untuk bisa memuliakan Tuhan. Bulan ini adalah bulan Natal Bapak Ibu. Ya. Jadi mari hidupi kita untuk bersyukur kepada Tuhan. Mengucap syukur adalah pilihan bukan perasaan. Next. Kita juga bersyukur kenapa? Karena rancangan Tuhan selalu sempurna dalam kita. Amin. Saudara percaya bahwa rancangan Tuhan sempurna dalam kehidupan saudara, amin? Ya. Bahkan Dia mengerjakan rancangan sempurna itu dalam segala ketidaksempurnaan yang kita miliki. Tadi saya katakan beberapa tahun yang lalu saya dikenal hanya Ibu Susi, tukang nasi liwet saudara. Tapi hari ini saya bisa bicara di depan mimbar saudara. Itulah rancangan Tuhan, amin. Tapi bagaimana kita mengucap syukur kepada Tuhan, bagaimana kita merendahkan hati di hadapan Tuhan, bagaimana kita tetap mengikuti hidup jalannya Tuhan, saudara. Rancangan Tuhan yang ajaib itu saudara. Di dalam segala sesuatu Dia bekerja saudara ya. Untuk mendatangkan kebaikan bagi siapa yang mengasihi Dia. Dan ini juga harus menjadi alasan kita bersyukur dalam segala keadaan kita. Adakah hari ini yang mengalami pergumulan? Persoalan rumah tangga? Persoalan sakit penyakit? Persoalan masa depan? Persoalan pekerjaan? Persoalan usaha? Bersyukur adalah pilihan, bukan perasaan. Tuhan karena hamba Tuhan ngomong, bicara, memerintahkan untuk bersyukur, saya mau bersyukur, tapi dengan perasaan jangan. Saudara harus mengambil pilihan. Tuhan hari ini aku bersyukur Tuhan. Amin saudara. Ya. Jadi bersyukur adalah pilihan bukan perasaan. Di dalam segala sesuatu Dia bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi siapa yang mengasihi Dia. Ini juga harus menjadi alasan kita bersyukur dalam segala keadaan. Karena apa saudara? Pada akhirnya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kebaikanlah yang kita dapatkan. Katakan amin. Ya, hanya itu saudara. Roma 8 ayat 8 katakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk apa? Untuk apa? Mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. John MacArthur, seorang pendeta dan penulis merangkumnya dengan tepat. Hati yang bersyukur sangat berbeda dengan kebanggaan, keegoisan, dan kekhawatiran. Hati yang bersyukur itu menolong orang-orang percaya untuk apa? Untuk bersandar sepenuhnya pada Tuhan. Bahkan dalam masa-masa yang paling berat sekalipun. Ya. Sekali lagi saya ulang. John MacArthur, seorang pendeta dan penulis merangkumnya dengan tepat. Hati yang bersyukur katanya sangat berbeda dengan kebanggaan.
dengan keegoisan dan kekhawatiran. Hati yang bersyukur itu menolong orang-orang percaya untuk apa? Bersandar sepenuhnya pada Tuhan, bahkan dalam masa-masa yang paling berat sekali. 13 hari lagi saudara, kita mengalami 3 tahun COVID-19. Dan kita mau meyakini, Tuhan aku bersyukur 3 tahun kami mengalami COVID, tapi tahun 2023 adalah tahun yang penuh gilang gemilang, amin. Tahun penyertaan Tuhan. Dan aku mau belajar, saudara, mengucap syukur, berterima kasih kepada Engkau. Belajar untuk menyembah Engkau. Karena Engkau adalah Allah yang harus disembah, dimuliakan, ditinggikan, diagungkan, dan dibesarkan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tak peduli seberapapun berombaknya lautan, hati orang percaya dapat tetap tenang. Kenapa? Karena pujian dan rasa syukur yang tulus kepada Tuhan kita naikkan. Dan itu akan menjadi kekuatan bagi kita. Memang orang dunia katakan mudah bagi kita untuk mengucap syukur saat suasana hati kita sedang baik, gembira, senang, ataupun sukacita. Jalan hidup manusia itu tidak selamanya mulus. Tapi coba lihat, kalau kita lihat Habakuk, saudara, ya. Habakuk 3 ayat 17-18 katakan, sekalipun apa? Pohon ara tidak berbuah, betul? Tapi dia tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Dan itulah kesaksian yang sangat luar biasa. Dan saya percaya kita akan mengalami kekuatan dari bersyukur. Next. Jadi apa yang harus kita lakukan supaya kita mendapatkan kekuatan bersyukur? Yang pertama, saudara, bersyukur adalah mengakui kedaulatan Tuhan. Amin. Saudara mengakui kedaulatan Tuhan? Bahwa dia mampu melakukan segala sesuatu, amin. Yang kedua, bersyukur adalah ciri kehidupan orang beriman. Kenapa, saudara? Roma 5 ayat 8 katakan, ketika kita masih berdosa, Yesus mau mati bagi saudara dan saya. Apalagi kita sudah menjadi percaya. Betul? Apa yang tidak bisa diberikan oleh Tuhan? Bahkan firman Tuhan dia mau jadi miskin. Supaya apa? Supaya saudara dan saya menjadi kaya. Ada begitu banyak alasan untuk kita bersyukur kepada Tuhan. Dan yang kedua ini katakan ciri kehidupan orang beriman. Tuhan, aku percaya Tuhan. Engkau baik buat aku Tuhan. Engkau akan menjaga aku, akan melindungi aku, akan menyertai aku, dan akan memberkati aku. Amin, saudara. Itulah ciri orang beriman, saudara. Ketika dia menaikkan syukur. Dan yang ketiga adalah bersyukur adalah pilihan, bukan perasaan. Tuhan, aku mau belajar bersyukur Tuhan. Hari ini aku sakit Tuhan, tapi aku bersyukur Tuhan. Engkau pasti menyembuhkanku. Hari ini aku mengalami pergumulan, tapi aku percaya pergumulan ini akan diselesaikan oleh Engkau Tuhan. Sebab Engkau adalah jalan, kebenaran, dan hidup kami. Amin, saudara. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Kita naikkan satu pujian. Nanti saya minta bantu singer. Naikkan waktu saya 2 menit. Ketika aku hadapi kehidupan ini ya. Kita naikkan pujian ini. Kalau ada Bapak Ibu yang mengalami pergumulan saat ini, mari kita menikmati pujian ini. Karena kita percaya bahwa kasih-Nya itu, janji Tuhan itu seperti fajar pagi hari. Yang tidak pernah terlambat untuk bersinar. Dan cinta Tuhan seperti sungai yang mengalir di dalam kehidupan kita. Naikkan pujian ini. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Sudah menggerutu atau mengucap syukur? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Mari katakan dengan iman. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri. Kenapa Bapak Ibu? Sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat
tempat yang tinggi. Mari katakan dengan iman. Janjimu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tak betapa dalam kasih-Mu. Naikkan pujian ini kembali. Makasih Tuhan. Ketika Tuhan Makasih Tuhan Yesus. kehidupan, Ajarkan kami untuk mengucap syukur kepada Engkau Tuhan. jalan mana Karena kami tahu Tuhan, harus ku ketika kami bersyukur Tuhan, sesungguhnya kami sedang mengakui kedaulatan Tuhan. Ketika kami mengucap syukur Tuhan, sebenarnya itu menjadi ciri Tuhan, kehidupan kami sebagai orang-orang beriman kepada Engkau Tuhan. Dan bersyukur adalah pilihan, bukan perasaan Tuhan. Kami tahu Tuhan, ini tidak gampang Tuhan. Tapi kami belajar Tuhan, supaya semua yang baik yang Tuhan sudah sediakan itu menjadi bagian kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Oh terima kasih Tuhan. Hari ini Tuhan, mungkin ada jemaat yang sedang mengalami pergumulan masalah Tuhan. Tapi biarlah mereka boleh belajar untuk mengucap syukur kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari katakan. janjimu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih. Mari saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Adakah Bapak Ibu sedang mengalami pergumulan saat ini? Mari simpan tangan di dada sebelah kanan. Berdoa kepada Tuhan. Tuhan, aku belajar mengucap syukur kepada Engkau Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, Engkau pasti selesaikan masalah. Terima kasih Tuhan. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, Dan ku tahu betapa, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus. Sekian balamas, sekian balamas, sekian balamas. Sekian la 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 la, sekian balamas, sekian balamas, sekian balamas, sekian balamas, sekian balamas, sekian balamas, sekian balamas. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Yesus ada di tempat ini. Mari angkat setiap pergumulan kepada Tuhan Allah. Katakan, ucapkan syukur. Tuhan terima kasih. Memberikan kesempatan untuk mengalami pergumulan supaya aku bisa melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam kehidupan. Benar. Tuhan terima kasih Tuhan Yesus. Hamba-Mu tidak tahu apa menjadi pergumulan setiap jemaat-Mu yang ada di tempat ini yang saat ini hadir. Tapi Engkau tahu persis Tuhan apa yang menjadi pergumulan mereka. Entah pergumulan sakit penyakit, usaha pekerjaan, studi anak-anak,
Kami menyerahkannya ke dalam tangan Engkau Tuhan. Ajarkan kami untuk mengucap syukur kepada Engkau Tuhan. Ajarkan kami mengalami kekuatan bersyukur Tuhan Yesus. Sehingga lewat kehidupan kami nama Tuhan dipermuliakan. Hamba-Mu selesai berbicara Tuhan. Dan Kau yang akan meneruskannya. Demi nama Yesus Kristus, nama yang ajaib dan perkasa. Kami menyerahkan doa ini. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu sekalian, kita sangat terberkati ya oleh firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Madya Nehemia Tony Saputra. Terima kasih atas pelayanan firman yang disampaikan oleh Bapak. Sangat menguatkan, mengajarkan kita bahwa di dalam bersyukur tuh punya kekuatan yang sangat powerful gitu ya. Mengajarkan kita bahwa kita harus dengan bersyukur kita sedang mengakui kedaulatan Tuhan, ciri orang beriman, dan bersyukur itu merupakan pilihan, gitu ya, bukan perasaan, dan itulah sebuah keputusan. Supaya semuanya itu mendatangkan kebaikan buat kita semua. Kiranya pelayanan Bapak selalu menjadi berkat ya Pak buat banyak orang. Pada kesempatan kali ini saya hendak menyampaikan warta jemaat untuk sepekan. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, bagi Bapak Ibu sekalian yang rindu untuk memberikan persembahan, itu bisa melalui amplop-amplop yang sudah sediakan di depan atau juga bisa melalui transfer ke Bank BCA dengan nomor rekening yang tertera di layar. Kemudian yang kedua ada kebaktian Abiterate pada pagi hari ini dengan tema atau judul The Gift of Christmas. Pukul 8.45 sampai 9.45 dan dilaksanakan secara onsite dan firman Tuhan akan disampaikan oleh Ibu Hanania. Mari sama-sama dukung dan doakan dan kita juga Bapak Ibu sekalian yang memiliki waktu bisa mendengarkan acara Suara Paturyani di Radio Maestro 92,5 FM. Yang selalu ditayangkan ya setiap hari Selasa dan Jumat pada pukul 16:10. Pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 pukul 18.10 akan ada ibadah doa onsite bertempat di GBI Terate, atau Bapak Ibu sekalian yang memang belum bisa bergabung secara onsite juga bisa mengikuti via YouTube channel GBI Terate. Bapak Ibu sekalian, pada tanggal 24 Desember 2022 akan ada ibadah Natal GBI Terate dengan tema God is able. Setiap janji Allah pasti digenapi sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bertempat di GBI Terate, Jalan Terate nomor 8 pukul 17. Bagi Bapak Ibu sekalian yang hendak hadir beribadah bersama-sama di tempat ini atau onsite, silakan Bapak Ibu sekalian bisa mendaftar melalui net leader masing-masing. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian yang mau hadir beribadah onsite dapat mendaftar ke net leader masing-masing. Serta mengingatkan karena tanggal 24 itu adalah hari Sabtu ya, dan itu juga malam Natal. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa mempersiapkan waktu dengan baik ya. Jadi mungkin pergi lebih awal agar kita bisa bersama-sama pukul 17 atau pukul 5 sore untuk beribadah tepat waktu di tempat ini. Dan mari kita juga doakan agar Tuhan memberikan cuaca yang terbaik ya tanggal 24 sehingga semuanya itu berjalan dengan baik. Dan dalam rangkaian ibadah Natal juga pada tanggal 25 Desember 2022 itu ada ibadah hari Minggu Bapak Ibu sekalian pukul 8 ya. Jadi tolong diingat ya, jangan pukul 7 ya, nanti tanggal 25 Desember ya, pukul 8 pagi kita akan memulai ibadah di tempat ini ya. Yang akan firman Tuhan akan dilayani oleh Bapak Yopi Kusnanda dan
bertempat di ruang gereja, atau bila misalnya belum bisa bergabung secara onsite, bisa juga mengikuti via YouTube channel GBI Trate. Jadi saya ulangi lagi, tanggal 25 Desember hari Minggu kita beribadah pukul 8 pagi, bukan pukul 7 ya. Selanjutnya mari kita dukung juga dan doakan perayaan Natal di GBI Cimahi, Baros Cimahi dan GBI Paturyani Jemaat Suryani. Untuk yang di GBI Baros Cimahi itu akan merayakan perayaan Natal hari Minggu tanggal 25 Desember 2022 pukul 15.30 ya, bertempat di GBI Baros Cimahi. Dan Natal GBI Paturyani Jemaat Suryani itu akan dilaksanakan juga sama tanggal 25 Desember 2022 pukul 17 ya, bertempat di GBI Jalan GBI Paturyani Jemaat Suryani, Jalan Suryani nomor 56 Bandung. Kemudian pada tanggal 25 Desember juga 2022 itu ada Christmas celebration untuk Abi Trate ya, bertempat di Jalan Trate nomor 8 dengan tema Bersama Tuhan Aku Bisa dari Mazmur 37 ayat 23. Jadi Bapak Ibu sekalian, bagi yang memiliki anak atau cucu usia sekolah minggu bisa hadir bersama-sama, kita akan merayakan Natal di tempat ini tanggal 25 Desember 2022. Dan akan ada ibadah akhir tahun pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022 untuk GBI Paturyani Jemaat Trate pukul 17. Ya, pukul 17 ibadah akhir tahun tanggal 31 Desember 2022 pukul 17 akan ada ibadah akhir tahun. Dan Bapak Ibu sekalian, bagi Bapak Ibu sekalian yang hendak menyaksikan cinta kasih Tuhan ya selama 2022, Bapak Ibu bisa membuat ya video kesaksian. Jadi ini dibentuk dalam bentuk yang sedikit berbeda. Jadi tidak secara live tapi video kesaksian, dan ada pun aturan-aturan untuk video kesaksian ini durasi maksimal 5 menit, kemudian direkam dalam format landscape dan dapat menggunakan gadget masing-masing. Dan kesaksian ini apabila banyak akan ditayangkan pada tanggal 31 Desember 2022 dan 1 Januari 2023. Ya, jadi itu bisa aturan-aturannya untuk video kesaksian bisa Bapak Ibu perhatikan. Selanjutnya tak lupa kami mengingatkan terus-menerus bagi Bapak Ibu sekalian ya untuk divaksin ya. Kita rindu semua supaya keadaan pandemi ini nanti suatu saat bisa menjadi endemi gitu ya. Tapi dengan syarat kita sebagai warga negara Indonesia yang baik, kita taat dengan aturan pemerintah dan kita bisa vaksin gitu ya. Untuk supaya menstop penyebaran, untuk membuat imun kita juga meningkat, dan Bapak Ibu sekalian bisa nanti mencari informasi dari Fasiankes terdekat di tempat rumah Bapak Ibu sekalian, atau informasi-informasi yang saya rasa juga banyak biasanya di-share ya di WA group. Kemudian mengingatkan kembali untuk tetap mematuhi protokol kesehatan ya, dengan jaga jarak, memakai masker dengan baik dan benar, juga rajin cuci tangan. Itu yang perlu kita patuhi dan kita jalankan dalam keseharian kita. Dan juga untuk duduk di tempat beribadah ini ada jaga jarak, tetap jaga jarak ya, itu perlu diperhatikan. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian yang membutuhkan pelayanan doa dan informasi, Bapak Ibu sekalian bisa menghubungi gembala, ketua pengurus, wakil gembala dan sekretariat yang nama-namanya dan nomor handphonenya yang ada di layar. Dan bagi jemaat yang rindu untuk melayani dapat menghubungi ketua pengurus
atau sekretariat ya untuk misalnya rindu melayani di gereja ini. Dan selanjutnya nanti setelah ibadah ini selesai akan ada latihan pujian Natal atau Tahun Baru setelah ibadah di ruang gereja. Jadi berharap kaum bapak dan kaum wanita itu dapat berkumpul. Ya mungkin nanti antri ya, bergiliran ya, kaum bapak dulu atau kaum wanita dulu, nanti silakan diatur. Tapi nanti setelah ibadah itu kembali lagi ke ruang gereja untuk sama-sama berlatih untuk pujian Natal dan Tahun Baru. Dan selanjutnya mari kita sama-sama dukung dalam doa saudara-saudara kita yang dalam proses pemilihan, yaitu Bapak Wisuhandi dengan Ibu Tintin Supandi. Kiranya Tuhan memulihkan kesehatan kedua saudara ini sehingga suatu saat nanti mereka dapat berkumpul bersama ya untuk kembali beribadah bersama kita semua. Dan saya akan membacakan ada ulang tahun jemaat Trate dari tanggal 18 sampai tanggal 24 Desember. Itu hari Senin tanggal 19 Desember ada Bapak Wiwih Hermawan, kemudian Ibu Cucu Sugiyarti, kemudian tanggal 20 Desember ada Ibu Nunung Sri Sumiati, kemudian tanggal 23 Desember ada Bapak Helbert yang berulang tahun serta Saudari Agnes Maria Michelina, dan tanggal 24 Desember itu Bapak Samuel Timotius. Ya, jadi nanti ada saudara-saudara kita yang minggu depan akan berulang tahun. Nanti kita bisa memberikan ucapan selamat dan doa buat saudara-saudara kita semuanya. Demikian warta jemaat untuk sepekan. Kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Saya undang Bapak Ibu sekalian untuk bangkit berdiri. Kita akan angkat pujian Ku Mau Selalu Bersyukur. Segala puji syukur hanya bagimu. Hanya oleh anugerah dan kemurahan-Mu yang luar biasa. Di pagi hari ini Tuhan, kami dapat bersama-sama berada di rumah-Mu. Demikian juga di rumah masing-masing. Tapi Kau pasti hadir, baik di rumah maupun di rumah-Mu ini. Terlebih kami boleh memuliakan, memuji nama-Mu, dan bagaikan dupa yang harum yang membubung kehadiran-Mu. Terlebih firman Tuhan yang sudah diperdengarkan pagi hari ini, biar itu merupakan isi hati-Mu untuk kami. Kami percaya itulah isi hati-Mu Tuhan. Meteraikan firman-Mu pagi hari ini di dalam hati kami masing-masing. Sebentar kami berpisah, kami teringat akan saudara-saudara kami yang bergumul dalam kesehatannya, dalam pemulihannya. Kami menyerahkan Bapak Wisuhandi dan Ibu Tintin Supandi. Kami mohon campur tangan-Mu. Pagi ini kami dengan sehati berseru di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Pulihkan dan jamah dengan luar biasa.
sehingga mereka boleh dipulihkan, nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Kami juga teringat akan anak-anak kami, cucu kami yang sekolah, yang sedang menuntut di perguruan tinggi. Mohon hikmat akal budi yang luar biasa kepada mereka. Dan apapun yang diperoleh di sekolah, di perguruan tinggi, anak-anak kami, cucu kami berhasil dan nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih Tuhan pagi hari ini. Kami juga berdoa untuk seluruh rangkaian acara Natal di bulan ini Tuhan. Campur tangan buat mereka yang terlibat. Panitia-panitia yang ada. Bahkan hamba-hamba Tuhan yang melayani, urapi mereka semua dengan kuasa-Mu yang ajaib. Sehingga pelayanan mereka menjadi berkat buat semua orang. Terima kasih Tuhan. Dan sebentar kami akan tinggalkan rumah-Mu ini, kami akan melakukan firman-Mu, mengembalikan milik-Mu 1/10 dan persembahan. Dan kami percaya kami mau melakukan firman-Mu, dan kami percaya Engkaulah sumber berkat, sumber segala-galanya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Segala puji syukur kami naikkan kepada-Mu Tuhan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang pagi hari ini hadir ada di rumah-Mu ini, demikian juga hadir di rumah kami masing-masing. Terpujilah nama-Mu Bapa. Haleluya. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan sukacita. Pulanglah dengan damai sejahtera. Pulanglah dengan keberkatan yang melimpah. Terlebih kesehatan yang prima, yang bersumber daripada Allah Bapa, dalam putranya yang tunggal Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai detik pagi hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Haleluya, haleluya, haleluya. Yang percaya katakan sama-sama. Amin. Silakan duduk, Bapak Ibu sekalian, kita akan bersaat teduh sejenak. Amin. Selamat pulang, selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita semua.